كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin sidang Jumat, undangan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban. Pertama, kita melaksanakan saum bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah pada hari yang ke-28. Semoga saum kita menjadikan saum yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan penghapus atau kifarat kepada dosa-dosa yang telah lalu. Kita melaksanakan salat Jumat ini pun merupakan amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semoga menjadi kifarat kepada satu minggu yang lalu terhadap dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita selaku pengikutnya yang masih setia mengikuti ajaran yang telah dicontohkan, yang telah diatur oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kewajiban saya sebagai khatib mengajak mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam kebahagiaan, berada dalam keberuntungan, karena kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain yang akan menjadikan kita bahagia dalam kehidupan dunia maupun akhirat, bekalnya hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah saum Ramadan ada yang harus dijadikan pelajaran bagi kita dan harus kita laksanakan bukan hanya di bulan Ramadan tapi sepanjang hayat di kandung badan, yaitu tentang disiplin waktu. Kita telah memaklumi kalau di bulan Ramadan terhadap waktu pasti sangat diperhatikan, baik waktu
perputaran jam, baik waktu pergantian tanggal atau hari, minggu ke minggu sampai 1 bulan, pasti banyak kita memperhatikannya atau melihatnya. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Karena dalam kehidupan dunia, selama itu kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari waktu. Juga Allah banyak menjadikan sumpah dalam Al-Quran tentang waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wal asri, demi waktu asr. Itu kenapa oleh Allah dijadikan berbagai sumpah tentang waktu. Berarti hal yang sangat penting. Dalam surat Al-As, bahwa kalau orang yang tidak bisa atau lalai tentang waktu kehidupan ini, maka innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu untuk beriman dan beramal soleh, untuk melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagi kita pun dalam kehidupan, bukan hanya di bulan Ramadan tentang perhatian kita terhadap waktu, tapi selama hidup di kandung badan, kita harus betul-betul memperhatikan waktu, karena waktu tidak bisa diulang. Waktu pasti terus berlanjut. Waktu apa saja yang harus kita perhatikan? Terutama kita ini waktunya hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini bukan untuk berlena, untuk nyantai, tetapi kita harus betul-betul bisa menggunakan waktu di dunia ini dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia adalah yang telah menciptakan maut dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia menguji kamu, mana di antara kamu menjadi orang yang paling baik amalnya. Jadi ingat, kehidupan dunia ini tidak akan lama, hanya sebentar. Mata'un qalil. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang hanya sebentar. Maka kita harus benar-benar menggunakannya, bahwa alam dunia ini, kehidupan dunia merupakan alam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, mana di antara kita menjadi orang yang paling baik amalnya. Maka harus bisa menggunakannya, memanfaatkannya waktu hidup di dunia ini. Jangan sampai banyak yang disia-siakan. Kita hidup di dunia, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Tapi nanti kalau sudah mati, banyak orang yang merasa menyesal. Nanti sudah mati, banyak orang dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya laitani qadamtu li hayati. Aku ini ingin dikembalikan kepada kehidupan. Kehidupan mana? Kehidupan dunia. Karena waktu di dunianya dia tidak menggunakan waktu hidup dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan amal kebaikan yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Maka kalau nanti dia menyesal, itu tidak ada gunanya. Tapi harus sekarang. Kita menyesali kalau waktu-waktu yang telah lalu banyak disia-siakan oleh kita, karena tidak bisa akan
diulangi lagi. Itu adalah merupakan ujian dari Allah dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita waktu kaya juga itu pun adalah ujian. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnatun, ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sarana untuk menjadikan kita kebahagiaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jangan sampai punya kekayaan hanya digunakan untuk kesombongan, hanya digunakan untuk hura-hura, hanya digunakan untuk pemborosan. Sedangkan nanti di akhirat oleh Allah akan ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa bimada anfaqahu. Tentang harta ditanyanya dua. Dari mana kamu memiliki harta itu, dengan jalan bagaimana cara berusahanya sampai kita memiliki harta itu. Dan yang keduanya wa bimada anfaqahu, di mana diinfakannya, di mana digunakannya harta itu, untuk apa harta itu. Zaman dulu Fir'aun dan Qarun, dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya dipakai kesombongan, digunakan hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka tidak akan bisa menolong dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Malah Qarun oleh Allah dimasukkan ke dalam bumi, baik hartanya maupun dirinya, karena merasa dia sombong dengan kekayaan yang Allah berikan, padahal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kita diberi oleh Allah waktu sehat. Kehidupan di dunia ini kan tidak selamanya kita sehat, karena dalam kehidupan dunia pasti ada waktunya yang terus berjalan. Ada malam, ada siang. Kita pun ada sehat, ada sakit. Nah, di waktu sehat kita harus betul-betul dimanfaatkan juga. Harus ingat nanti kapan waktu kita akan ada waktu sakit. Kecuali Fir'aun yang oleh Allah tidak diberi penyakit, dia selamanya sehat sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi kita yakin bahwa Allah akan menguji kita sebagai orang yang beriman. Wa nabluukum bisyarri wal khair, Allah akan memberikan ujian kepada kita, baik berupa musibah, baik juga berupa kenikmatan, baik sehat maupun sakit. Itu kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu sehat jangan disia-siakan. Ingat, kita pasti di lain waktu akan datang sakit. Orang di waktu sakit ingin cepat sehat. Ingin apa? Kadang-kadang banyak berjanji ingin menjadikan orang yang baik, ingin menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut keburu mati, takut dia akan celaka, akan rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah sehat, kadang-kadang orang lupa lagi terhadap mati, lupa lagi nantinya akan sakit lagi, merasa akan sehat terus. Itu adalah hal-hal yang kita harus jauhi. Perhatikan adalah waktu dari Allah Subhanahu wa taala terus berjalan dan tidak bisa diulangi oleh kita. Yang keempatnya adalah waktu kita kuat, waktu kita muda, itu pun adalah tidak akan lama. Pasti akan kita memasuki waktu tua. Di waktu tua pasti kita akan menurun dari kekuatan kita, akan menjadi lemah. Karena Allah menjadikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, mimba di kuatin dopan wasaiban. Dia akan menjadikan dari sesudah kuat itu adalah dopan,
waktu yang lemah, wasaiban dan beruban. Maka orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan disia-siakan juga, tetap harus manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lama kan, kalau kita yang sudah usia 50 tahun ke atas merasa belum lama usia kita dari usia yang waktu muda, tapi nyatanya sekarang sudah tua. Nah, itu adalah bagi kita harus betul-betul seperti kita memperhatikan waktu di bulan Ramadan ini. Banyak kita melihat waktu, banyak kita melihat perputaran waktu demi hari, demi minggu. Nah, itu adalah merupakan pelajaran bagi kita. Semoga kita menjadikan orang yang disiplin waktu dan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadikan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mengingatkan khususnya bagi diri sendiri, para jamaah semua ini, mari kita menjadikan orang yang bisa memanfaatkan waktu. Karena Allah memberikan waktu kehidupan dunia ini hanya sebentar. Karena Allah memberikan waktu kehidupan dunia ini tidak akan bisa diulangi lagi. Maka manfaatkan waktu hidup kita sebelum datangnya kematian. Manfaatkan waktu kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya waktu miskin. Manfaatkan waktu kita masa muda sebelum datang waktu tua. Manfaatkan waktu senggang, waktu ada yang kita longgar seperti sekarang hari libur. Hari libur di dalam Islam tidak ada hari libur dalam beribadah, tapi harus menjadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sedang sibuk ingin punya waktu senggang, ingin waktu kosong, tapi sudah diberi waktu kosong atau senggang kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadikan semua waktu menjadikan ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna kulluha ibadah. Sepanjang kehidupan ini menjadikan sarana ibadah bagi kita yang diterima atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadikan orang-orang yang bertakwa sesuai dengan target ibadah saum la'allakum tattaqun, sebagai target dari ibadah-ibadah yang lain pun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang cuma dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang bisa sampaikan. Semoga kita berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan limpahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam kehidupan kita menjadikan hidup kita menjadi terang benderang, berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.